Halo, assalamualaikum. Lama banget ya Bunda gak upload di YouTube ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi sebelum dimulai jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, yang sebanyak-banyaknya, karena Bunda yakin info kali ini tuh penting banget untuk diketahui, apalagi untuk Bunda yang masih punya atau memiliki balita. Jadi tonton terus videonya ya, jangan di skip ya. Jadi kali ini Bunda akan share tentang istilah atau pemeriksaan EEG. Apa sih itu EEG? EEG itu adalah elektroencephalography, yaitu suatu pemeriksaan yang merekam aliran listrik yang ada di otak. Biasanya EEG itu sering dilakukan pada bayi, karena bayi itu kan rentan sekali mengalami kejang yang pokoknya berhubungan dengan aliran listrik yang ada di otak. Oh iya, kalian jangan salah fokus ke jerawat Bunda yang lagi rame banget ini di jidat. Masya Allah, ini tuh susah banget ngilanginnya, udah hampir 2 minggu tuh hilang muncul kayak gitu terus. Ini karena hormon sih. Oke, lanjut lagi ya. Jadi EEG itu pemeriksaan untuk merekam syaraf listrik yang ada di otak. Kalau untuk jantung kan ada EKG. Nah, kalau untuk kepala otak itu ada EEG. EEG itu dilakukan pemeriksaannya kurang lebih waktunya itu 30 menit atau setengah jam. Dengan kondisi pasien harus diem, tenang, nggak boleh panik, nggak boleh banyak gerak. Karena kalau misalnya kondisi pasiennya itu banyak gerak, nggak tenang, itu akan mempengaruhi hasil dari EEG tersebut. Nah, EEG itu nggak di semua tempat ada. Karena Bunda ini ada di Purwokerto, jadi Bunda akan memberitahu kalau di Purwokerto itu ada di RSUD Banyumas, RSUD Profesor Dr. Margono Soekario, terus ada di RS Dadi Keluarga, dan ada di Klinik Wotara. Nah, untuk biaya EEG-nya itu kurang lebih 300 ribuan, itu sudah ada bacaannya kalau kalian mau pakai umum. Kalau kalian nggak pakai umum, itu ya bisa pakai BPJS dengan surat rujukan. Apa aja sih persiapan untuk EEG? Kalau EEG untuk orang dewasa itu gampang aja ya, karena kan kita bisa memberitahu dan orangnya pun bisa mengikuti dengan baik. Yaitu seperti yang tadi Bunda jelaskan, orang yang akan melakukan pemeriksaan EEG itu nanti akan dipasang banyak kabel-kabel untuk merekam aliran listrik. Jadi nanti ada, kalau Bunda nggak salah hitung ya, waktu itu sekitar 25 kabel itu dipasang dari tengah-tengah dahi, seluruh kepala, bahkan sampai ke telinga. Nah, itu kondisi pasien harus benar-benar diem, tenang. Kalau bisa tidur aja nggak apa-apa. Nah, itu untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak, Bunda punya tips. Nanti Bunda akan share di video selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton juga di video selanjutnya tips gimana cara anak EEG tanpa obat bius. Nah, lanjut lagi. Untuk EEG itu setelah dipasang alatnya semuanya, direkam selama kurang lebih 30 menit. Dan karena Bunda sudah melihat di beberapa tempat, di tempat-tempat yang tadi Bunda sebutkan, hampir di semuanya. Nah, itu berbeda-beda tergantung alatnya juga. Mungkin kurang tahu sih ya Bunda. Bunda nggak berani ngomong. Pokoknya ada yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan lampu, ada yang enggak. Gimana sih maksudnya menggunakan lampu? Jadi pada saat pemeriksaan EEG selama 30 menit itu kan pasien direkam saraf listrik dalam kondisi, biasanya kalau bayi itu kondisi tidur. Nah, di atas kepala bayinya itu nanti ada lampu khusus. Dia itu akan berkedip, lampunya itu akan berkedip-kedip, pokoknya dengan cahaya yang terang. Biasanya ruangannya dimatikan, terus lampunya itu berkedip-kedip. Itu untuk mungkin ya, itu untuk salah satu indikator penilaiannya.
gimana sih refleks atau reaksi dari aliran listrik kalau menerima rangsangan seperti itu. Tapi ada juga di salah satu tempat yang tidak ada lampunya, di 2 tempat yang sudah Bunda lihat itu tidak ada lampunya, tapi tetap bisa merekam. Mungkin itu alat beda merek atau apa, itu Bunda kurang tahu. Nah, EEG itu penting sekali, apalagi untuk bayi atau balita. Dalam pertumbuhannya, bayi itu dimanapun ya, siapapun itu sangat rentan kalau misalnya panas tinggi, takutnya kejang, atau mungkin ada gangguan di aliran listrik otaknya karena sesuatu hal atau dia pernah sakit kayak gitu. Nah, EEG itu penting sekali buat kita mengetahui apakah aliran listrik yang ada di otaknya itu normal atau enggak. Nanti hasil dari EEG tersebut akan terlihat. Kalau menurut yang dokter sudah jelaskan ke Bunda itu, aliran listrik yang dihasilkan pada EEG normalnya itu akan beraturan, tingginya itu beraturan. Tapi kalau yang EEG dengan kondisinya kurang baik atau kurang sehat, itu gelombangnya akan tidak beraturan. Jadi ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rengket, ada yang longgar. Itu akan gak beraturan gitu deh dilihatnya. Nah, nanti dari hasil EEG tersebut, hasilnya akan dibacakan oleh dokter spesialis syaraf. Apakah hasilnya itu normal atau enggak. Kalau normal alhamdulillah, dan kalau enggak itu menjadi diagnosa untuk pengobatan selanjutnya. Seperti itu. Gimana penjelasan Bunda tentang EEG? Singkat ya, tapi insya Allah sedikit lah ya, ada gambaran. Nah, nanti Bunda akan munculkan juga gambarannya di akhir video. Begitu yang bisa Bunda sampaikan sedikit tentang apa itu EEG dan berapa harganya, gimana pemeriksaannya, dan tempat-tempatnya di mana kalau di kota Bunda, di Kota Purwokerto. Ini Bunda pakai seragam dinas karena habis kerja, jadi mohon maaf ya, karena kamu lagi sempet dan lagi mau nih rekam. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa kalian lihat gimana tips atau triknya cara bayi di EEG tapi tanpa harus menggunakan obat bius. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, like dan komen ya. Udah tunggu loh. Terima kasih teman-teman semuanya.